Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan menyampaikan tentang kisi-kisi penilaian akhir semester atau PAS IPS kelas 8 di semester genap tahun ajaran 2020-2021. Di sini kita akan melihat kompetensi dasar, materi, indikator soal, nomor soal, dan bentuk soal. Yang pertama adalah kompetensi dasar 3.3, yakni menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran, teknologi serta pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Materinya adalah keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Dalam materi ini ada 4 indikator. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi posisi letak geologis Indonesia yang menjadikannya sebagai negara yang kaya akan barang tambang, yakni berada pada soal nomor 1 bentuk pilihan ganda. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi salah satu operator pertambangan terbesar di Indonesia, soal nomor 2 bentuk pilihan ganda. Kemudian, siswa dapat menunjukkan salah satu daerah penghasil sumber daya alam terbesar di Indonesia, soal nomor 3 bentuk pilihan ganda. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan peran salah satu pelaku ekonomi, soal nomor 4 bentuk pilihan ganda. Masih dalam kompetensi dasar yang sama dan materi yang sama, indikator yang lain adalah siswa dapat menjelaskan contoh faktor produksi, berada pada soal nomor 5 bentuk pilihan ganda. Kemudian, siswa dapat menjelaskan pengertian faktor produksi tertentu, soal nomor 6 bentuk pilihan ganda. Siswa dapat menjelaskan salah satu bagian dari hubungan pelaku ekonomi dua sektor, yaitu soal nomor 7 bentuk pilihan ganda. Kemudian, siswa dapat menjelaskan peran rumah tangga pemerintah yang tidak dimiliki oleh yang lain, yakni berada pada soal nomor 8 bentuk soal pilihan ganda. Kemudian, siswa dapat menjelaskan peningkatan kebutuhan faktor produksi seiring dengan meningkatnya produktivitas, soal nomor 9 bentuk pilihan ganda. Dan yang terakhir pada materi ini adalah siswa dapat menjelaskan hubungan antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, yakni berada pada soal nomor 41 bentuk soal esai. Masih dalam kompetensi yang sama, yaitu kompetensi dasar 3.3, materinya adalah perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Indikator soalnya adalah siswa dapat menjelaskan penyebab terjadinya perdagangan antar wilayah, yakni nomor soal 10 bentuk soal pilihan ganda. Siswa dapat menyebutkan istilah perdagangan dalam jaringan, yakni soal nomor 11 bentuk pilihan ganda. Siswa dapat menjelaskan manfaat dari perdagangan antar negara, soal nomor 12 bentuk pilihan ganda. Siswa dapat menerangkan contoh aktivitas perdagangan antar negara, nomor soal 13 bentuk soal pilihan ganda. Kemudian, siswa dapat memprediksi dampak dari peningkatan ekspor dibandingkan impor, soal nomor 14 bentuk pilihan ganda. Berikutnya adalah masih dalam kompetensi yang sama 3.3, materinya adalah penguatan ekonomi dan agrikultur di Indonesia. Indikator soal yang pertama adalah siswa dapat memberi contoh aktivitas ekonomi maritim dan ekonomi kelautan,
soal nomor 15 bentuk pilihan ganda. Kemudian siswa dapat memberi contoh aktivitas ekonomi maritim dan ekonomi kelautan, soal nomor 16 bentuk pilihan ganda. Siswa dapat menjelaskan paradigma kebangkitan ekonomi, nomor soal 17 bentuk soal pilihan ganda. Siswa dapat menyebutkan pengertian dari agrikultur, soal nomor 18 bentuk pilihan ganda. Siswa dapat menjelaskan pengertian dari ekonomi maritim dan ekonomi kelautan, yakni pada nomor soal 42 bentuk soal esai. Kemudian materi berikutnya adalah pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Indikatornya, siswa dapat memberikan contoh redistribusi pendapatan vertikal dan redistribusi pendapatan horizontal, soal nomor 19 bentuk pilihan ganda. Siswa dapat memberikan contoh aplikasi redistribusi pendapatan oleh BUMN dan BUMS, soal nomor 20 bentuk pilihan ganda. Siswa dapat memberikan contoh redistribusi pendapatan vertikal dan redistribusi pendapatan horizontal, soal nomor 21 bentuk pilihan ganda. Siswa dapat memberikan contoh redistribusi pendapatan dalam bidang pertanian, soal nomor 22 bentuk pilihan ganda. Siswa dapat menjelaskan contoh program pemerintah dalam pemberdayaan UMKM, soal nomor 23 bentuk pilihan ganda. Siswa dapat menjelaskan persamaan hak dan kewajiban warga negara sebagai pemilik modal dan non-pemilik modal, soal nomor 24 bentuk pilihan ganda. Kompetensi dasar berikutnya adalah 3.4, yakni menganalisis kronologi, perubahan dan kesinambungan ruang, geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Materi pertama adalah kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Indikatornya adalah siswa dapat menjelaskan pengertian dari revolusi industri, soal nomor 25 bentuk pilihan ganda. Siswa dapat menjelaskan latar belakang penjelajahan samudra, soal nomor 26 bentuk pilihan ganda. Siswa dapat menjelaskan pengertian motivasi 3G. Bentuk soal pilihan ganda nomor 27. Siswa dapat menyebutkan nama perjanjian antara Portugis dan Spanyol sebelum melakukan penjelajahan samudra, soal nomor 28 bentuk pilihan ganda. Kemudian siswa dapat menyebutkan nama perjanjian antara Portugis dan Spanyol setelah mereka tiba di Kepulauan Maluku, soal nomor 29 bentuk pilihan ganda. Kemudian siswa dapat menyebutkan hak istimewa atau hak oktroy yang diberikan oleh Kerajaan Belanda kepada VOC. Ini adalah soal esai nomor 43. Masih dalam kompetensi yang sama, yaitu 3.4, materinya adalah kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Indikator soal, siswa dapat menyebutkan penyebab bangkrutnya VOC. Soal nomor 30 bentuk pilihan ganda. Siswa dapat menjelaskan alasan dibangunnya Jalan Raya Pos Anyar Panarukan. Soal nomor 31 bentuk pilihan ganda. Kemudian siswa dapat mengaitkan teori yang digunakan oleh Gubernur Raffles dalam menjelaskan sistem sewa tanah, yaitu soal nomor 32 bentuk pilihan ganda. Siswa dapat menyebutkan Raja Mataram yang menyerang VOC di Batavia pada tahun 1628, bentuk soal pilihan ganda nomor 33. Kemudian siswa dapat menjelaskan penyebab meletusnya perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1825
sampai 1830, soal nomor 34, bentuk pilihan ganda. Masih dalam kompetensi 3.4, materi yaitu tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Indikator soal, siswa dapat menyimpulkan pengaruh pelaksanaan politik etis yang paling dirasakan dalam pergerakan nasional. Soal nomor 35, bentuk pilihan ganda. Siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh yang dikenal dengan sebutan 3 serangkai, yaitu nomor soal 36, bentuk pilihan ganda. Siswa dapat menjelaskan salah satu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan kolonial. Soal nomor 37, bentuk pilihan ganda. Siswa dapat menjelaskan salah satu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Soal nomor 38, bentuk pilihan ganda. Siswa dapat menyimpulkan bahwa era kebangkitan nasional menuju kesadaran untuk membentuk pergerakan nasional. Esai pilihan ganda nomor 39. Nah, masih dalam kompetensi dasar 3.4, materinya juga masih sama, yaitu tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Indikator soalnya adalah siswa dapat menjelaskan isi dari propaganda 3A yang disampaikan Jepang. Soal nomor 40, bentuk pilihan ganda. Kemudian, siswa dapat menyimpulkan kegagalan perjuangan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20. Ini soal nomor 44, bentuk esai. Nah, indikator soal yang terakhir adalah siswa dapat memaknai kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pejuang. Soal nomor 45, bentuk esai. Nah, demikian tadi kisi-kisi soal penilaian akhir semester kelas 8 di semester genap tahun ajaran 2020 ke 2021. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.